Kembali konflik berdarah antara Israel dan Palestina menggebu. Hamas, kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina, melancarkan serangan bersenjata besar-besaran ke Israel yang memicu reaksi besar dari militer Israel yang akhirnya menyatakan perang terhadap Hamas. Konflik ini adalah babak baru dalam kisah panjang konflik yang telah berlangsung selama 7 dekade di kawasan ini, merusak harapan perdamaian yang telah diusahakan berkali-kali, termasuk oleh salah satu tokoh inspiratif, Munib al-Masri. Munib al-Masri adalah seorang pengusaha dan salah satu orang terkaya di Palestina. Ia lahir di Nablus, Palestina di tahun 1934 dari keluarga berada. Ayahnya seorang pedagang emas yang banyak bermitra dengan pedagang dari luar negeri yang telah meninggal saat Munib baru berusia 1,5 tahun. Munib lalu dibesarkan oleh ibunya dan menghabiskan masa kecil di Palestina. Selama masa kecilnya di Palestina, Munib menjadi saksi mata ketika David Ben-Gurion memproklamasikan pendirian negara Israel di tahun 14 pada 14 Mei 1948. Ia juga menjadi saksi dan korban dalam pertempuran pasca proklamasi. Pada usia 14 tahun, ia melihat bagaimana kota Nablus yang sebelumnya damai berubah menjadi medan pertempuran. Ia sering melihat pesawat tempur Israel menjatuhkan bom di daerah tempat tinggalnya yang merusak rumah-rumah dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Pengalaman traumatis ini memicu rasa balas dendam dalam dirinya. Sambil berdiri di tempat penampungan, ia memutuskan untuk menjadi pilot pesawat tempur di Angkatan Udara Palestina agar ia bisa melawan Israel, ujar Munib kepada Wharton School of the University of Pennsylvania. Namun situasi yang semakin memburuk akhirnya memaksa Munib meninggalkan tanah kelahirannya. Dengan uang saku hanya sebesar $400, ia berangkat ke Beirut, Lebanon pada tahun 1952. Dari sana, ia melakukan perjalanan panjang dengan kapal laut menuju New York, Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Munib mulai membangun kehidupan baru. Di tahun 1955, ia mengambil jurusan perminyakan di University of Texas dan setahun kemudian, ia melanjutkan studi geologi di Sul Ross University. Setelah mendapat pendidikan yang berharga di AS, Munib kembali ke Timur Tengah dan mendirikan perusahaan pengeboran mineral dan air yang diberi nama Engineering and Development Group atau EDCO yang berbasis di Amman, Jordania. Belakangan, perusahaan itu sukses membuat nama Munib naik daun. Ia pun dikenal sebagai ahli yang mampu menemukan sumber air di wilayah Timur Tengah yang kering kerontang. Dari sini, ia mulai kaya raya. Meskipun begitu, kekayaannya tak membuatnya terlena dan melupakan tanah kelahirannya Palestina. Ia masih teringat soal cita-citanya saat kecil menjadi pilot pesawat tempur untuk membalas kebengisan Israel. Namun akibat takdir membawanya menjalani profesi sebagai pengusaha. Ia pun memilih berjuang lewat cara lain. Setelah sukses berkarir dan malang melintang di sektor industri Timur Tengah, Munib memutuskan kembali ke Palestina. Di tahun 1993, ia bersama ekspatriat Palestina lain mendirikan Palestine Development and Investment atau PADICO. Dalam situs resminya, PADICO berupaya membangun dan menghadirkan investasi di Palestina yang bertujuan membangkitkan perekonomian nasional di tepi barat dan jalur Gaza. Kelak, perusahaan itu adalah otak di balik kehadiran Bursa Efek Palestina dan juga hadirnya investasi asing dalam bentuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Belakangan ini, nama Munib al-Masri telah menjadi sangat dikenal. Ia diakui sebagai seorang ahli yang mampu menemukan sumber air di daerah Timur Tengah yang gersang dan kering. Kesuksesan ini membawanya menuai kekayaan, tapi tidak pernah membuatnya melupakan tanah kelahirannya Palestina. Meskipun pernah bermimpi menjadi pilot pesawat tempur, namun Munib tidak pernah menyerah dalam perjuangannya untuk Palestina. Bagi Munib, pendirian PADICO adalah sebuah perjuangan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pembangunan bangsa Palestina. Baginya, ini adalah langkah menuju kemerdekaan sejati. Jika Tuhan memberi saya kekuatan, saya akan bekerja untuk mengembangkan perekonomian Palestina untuk menemukan solusi terhadap permasalahan pengangguran yang meluas. Setiap kali ia berhasil mendapatkan pekerjaan untuk warga Palestina, ia dipenuhi dengan rasa puas dan bahagia. Namun perjuangan ini tidaklah mudah. Isu kemerdekaan Palestina sangat sensitif dan otoritas Israel seringkali memberikan reaksi keras. Jalur perdagangan dan distribusi PADICO seringkali ditutup oleh otoritas Israel. Otoritas Israel yang mengakibatkan penurunan kepercayaan investor asing. Ini semakin sulit bagi PADICO untuk menarik investor. Meskipun perjalanan PADICO penuh dengan tantangan, Munib al-Masri tetap berpegang pada prinsipnya. Baginya, bisnis PADICO adalah tentang patriotisme dan bukan hanya tentang keuntungan. Ia bahkan menginvestasikan lebih dari 20 juta US dari uang pribadinya untuk mendukung ekonomi Palestina. Perlahan upaya PADICO dan Munib mulai membuahkan hasil. Uang pribadi yang dikeluarkan Munib sangat membantu rakyat Palestina. Situs American University of Beirut menuliskan, Munib telah menjadi filantropis terkenal lewat Masri Foundation. Ia sukses membantu ribuan orang dengan menyediakan obat-obatan gratis sekaligus membangun kembali rumah yang sudah dihancurkan Israel. Selain itu, ia juga menjadi pendiri berbagai universitas di Palestina. Selain itu, ia juga menjadi pendiri berbagai universitas
universitas di Palestina, membantu operasional rumah sakit, dan memberi beasiswa sekolah ke anak-anak Palestina. Puluhan ribu orang warga sudah dipekerjakan olehnya. Semua itu pada akhirnya membuat Palestina kembali hidup, meski berulang kali dihajar habis-habisan oleh Zionis Israel. Sumbangan jutaan dolar dari uang pribadinya pun tak membuat Munib miskin, sebab perusahaannya Edco tetap menjadi mesin pendulang uang baginya. Meski tak diketahui berapa pasti kekayaannya, melihat sumbangsi dan kepemilikan rumah mewah membuat Munib Al-Masri dinobatkan sebagai orang terkaya di Palestina. Sekarang, perusahaannya Padiko telah menjadi perusahaan investasi besar di bawah kepemimpinan keluarganya Basar Masri. Mengutip dari Forbes, Basar Masri kini sedang mengembangkan kota terencana pertama di Palestina, Rawabi City, yang dibangun dari uang pribadinya. Tercatat, perusahaan sudah mengelola dana 815 juta US dollar atau 12,7 triliun untuk pembangunan sektor finansial, energi, industri, hingga properti. Semua keuntungan itu dialihkan ke kemaslahatan masyarakat Palestina. Meski tak berjuang menjadi pilot pesawat tempur, Munib Masri akhirnya sukses berjuang lewat caranya sendiri, yaitu bisnis dan investasi. Dalam wawancara ke Inet News di tahun 2002 silam, ia mengaku sudah puas melakukan itu semua dan hanya perlu menunggu waktu untuk melihat Palestina merdeka. Kini ia sudah berusia 89 tahun. Pada media, ia terus mengaku sedang menunggu Palestina merdeka, meski harapan itu selalu tertutup awan hitam.